Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Sabara Putri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan terkait tugas metabolisme tumbuhan yang diambil dari salah satu penelitian yang ada di salah satu jurnal. Jurnal tersebut berjudul Potensi Aktivitas Antimikroba dan Anti Kanker dari Ekstrak Etanol Boea Macrophylla atau Gandaria. Adapun yang menjadi pendahuluan dari penelitian ini, yang pertama pastinya tumbuhan itu dikenal sebagai sumber senyawa bioaktif, ya seperti antioksidan, anti kanker, anti mikroba, dan anti inflamasi. Nah, dari anti-anti ini itu merupakan senyawa fitokimia yang dapat berperan dalam pencegahan penyakit kronis. Salah satu tumbuhannya yaitu Gandaria atau memiliki nama Latin sebagai Boea macrophylla. Tumbuhan ini adalah tumbuhan tropis Asia Tenggara yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Gandaria dikenal memiliki kaya vitamin, mineral, serat, dan juga senyawa bioaktif. Nah, dari senyawa bioaktif inilah yang mendasari penelitian ini. Untuk tujuannya sendiri itu untuk mengidentifikasi kandungan kimia dan menguji aktivitas antimikroba dan anti kanker dari ekstrak etanol daun gandaria. Adapun material methods, chemical and reagent mat- atau bahan dan alat yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama uji antioksidan memakai DPPH, TPTZ, garlic acid, rutin, dan vitamin C atau asam askorbat sebagai pembanding. Yang kedua itu ekstrak dan preaksi menggunakan etanol, metanol, DMSO, dan Folin Ciau-Cateu, AlCl3 dan FeCl3 yang digunakan di sini nanti untuk FRAP. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, uji antimikroba memakai media LB, Muller-Hirton, kriptofluoxetine, casin itu sebagai kontrol positif. Nah, kriptofluoxetine ini itu adalah golongan antibiotik yang berfungsi untuk sebagai antimikroba seperti itu. Eh, Selanjutnya DMSO 5% sebagai kontrol negatif. Untuk uji sitotoksitas itu memakai doxorubicin sebagai obat pembanding. Nah, uji toksisitas ini untuk menguji anti kanker yang ada di ekstrak daun gandaria. Selanjutnya, pembuatan ekstrak kasar atau crude ekstrak dari daun gandaria ini pastinya pertama itu dicuci, selanjutnya dikeringkan dengan 60 derajat Celcius, lalu digiling hingga menjadi serbuk atau simplisia. Kemudian simplisia ini sebanyak 200 gram dimaserasi dengan etanol 70% selama 24 jam, disaring, kemudian diuapkan dengan rotary evaporator hingga memperoleh ekstrak kental sebanyak 26,8 gram. Ekstrak kemudian dilarutkan dalam DMSO 10% dan disaring dengan filter 0,2 mikron sebelum dilakukan uji. Selanjutnya untuk uji total phenolic content atau determination of total phenolic content. Jadi diukur kandungan fenolik totalnya menggunakan metode Folin Chow KTU. Nah, ekstrak ini direaksikan dengan reagen Folin Chow KTU, kemudian diukur sebagai bagaimana sih perubahan warnanya dengan menggunakan spektrofotometri. Lalu dinilai bagaimana absorbansinya. Kemudian dibandingkan dengan standar asam galat untuk menghitung hasil. Nah, pengukuran ini dilakukan berulang selama 3 kali untuk memastikan bagaimana akurasinya. Selanjutnya, untuk kandungan flavonoid itu dengan prinsip menggunakan metode kolorimetri berbasis aluminium klorida, yang mana flavonoid ini akan bereaksi dengan aluminium klorida membentuk adanya perubahan warna. Nah, dari perubahan warna inilah yang akan dideteksi oleh spektrofotometri dan diukur absorbansinya berapa, kemudian dibandingkan dengan kurva standar. Selanjutnya, untuk activity analysis. Nah, activity analysis ini yang pertama mengukur free radical self-purging activity assay. Nah, di mana ekstrak ini dicampur dengan larutan di PPH hingga menghasilkan warna ungu. Dari warna ungu inilah kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer. Nah, adanya perubahan warna menunjukkan aktivitas antioksidan dan nilai LC50 dihitung sebagai konsentrasi yang mampu menetralisir 50% radikal bebas.
Selanjutnya untuk antioksidan itu diukur dengan FRAP atau Ferric Reducing Antioxidant Power Assay. Nah, ekstrak ini diuji kemampuannya mereduksi ion Fe3+ menjadi Fe2+. Nah, kenapa mereduksi? Di sini mereduksi artinya Fe3+ ini menjadi Fe2+ itu menstabilkan radikal bebas. Artinya kalau semakin tinggi nilai FRAP-nya, maka semakin kuat juga itu aktivitas antioksidannya. Nah, kemudian hasil perubahan warna diukur menggunakan spektrofotometri, di mana menunjukkan kekuatan antioksidan ekstrak. Jadi, semakin kuat perubahan warna yang ada, berarti kekuatan antioksidannya itu semakin kuat. Selanjutnya, untuk analisis aktivitas, itu melakukan GCMS, di mana ekstrak dianalisis dengan GCMS untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa kimia berdasarkan waktu retensi, spektrum massa, hasil, dan kemudian hasilnya itu ditampilkan sebagai presentasi area puncak. Selanjutnya untuk antimicrobial activity atau aktivitas antimikroba itu menggunakan bakteri jamur yang ditumbuhkan di dalam suatu agar di cawan Petri, lalu agar-agar tersebut dibuat sumuran kecil, kemudian diisi ekstrak dengan berbagai konsentrasi, setelah itu diinkubasi dan diukur bagaimana zona hambat yang terbentuk untuk menilai aktivitas antimikroba. Kemudian dengan ciprofloxacin sebagai kontrol positif dan DMSO sebagai kontrol negatif. Nah, DMSO ini adalah dimetil sulfoksida sebagai pelarut. Tapi di sini itu sebagai kontrol negatif. Kenapa sebagai pelarut? Kenapa ini bukan termasuk senyawa antimikroba, melainkan pelarut karena zona hambat yang muncul itu pastinya harus benar-benar dipastikan sebabnya, bukan dari senyawa, melainkan um, sebabnya oleh senyawa, bukan dari pelarut tersebut. Jadi untuk melihat bagaimana sih kekuatan dari masing-masing konsentrasi yang ada. Jadi untuk pembanding saja ini. Untuk sitotoksitasasi atau aktivitas anti kankernya itu menggunakan sel HeLa dan HCT 116116 yang ditumbuhkan lalu diberi perlakuan pada berbagai konsentrasi. Selanjutnya, viabilitas sel diukur dengan uji luminesensi dan LC50 dihitung dengan doxycycline sebagai kontrol positif. Untuk statistiknya itu semua percobaan dilakukan 3 kali, kemudian disajikan sebagai rata-rata standar deviasinya, lalu dianalisis dengan SPSS. Hasil dianggap signifikan bila p-value kurang dari 0,05. Nah, ini untuk hasil dari screening fitokimia. Setelah melakukan screening fitokimia, yang pertama misalnya menguji FeCl3 tes. Nah, untuk kandungannya itu thiophenol dengan hasil 3 artinya lebih kuat dibandingkan hasil-hasil yang lain. Nah, di sini ada 2 yang tidak ada itu untuk kandungan steroidnya. Dapat dilihat bahwasanya dari ekstrak daun itu yang paling tinggi ada flavonoid, ada tanin, flavonoid, karbohidrat, triptofanoid, minyak petap, saponin, dan alkaloid. Nah, dari masing-masing ini menunjukkan bahwasanya terdapat senyawa besar, senyawa fenolik, dan flavonoid yang mengonfirmasi bahwasanya daun ini memiliki sifat antioksidan. Oleh karena itu, uh, Gandaria mengandung senyawa aktif dengan potensi aktivitas anti kanker dan antimikroba. Untuk memastikan hasil ini lebih lanjut, selanjutnya dilakukan hasil dari GCMS yang ditampilkan dalam profil metabolit. Nah, dari hasil GCMS dapat diidentifikasi bahwasanya terdapat 14 senyawa yang telah berhasil diidentifikasi. Yang pertama itu ada cryophyllene sebagai antifungal, anti kanker, atau anti kanker, antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Dapat dilihat di sini juga ada vitamin E sebagai antioksidan, antiinflamator, dan antimikroba. Di sini ada lain dan sebagainya, misalnya ada humulen dan lain-lain. Selanjutnya untuk kapasitas antioksidan dari ekstrak Gandaria. Nah, kapasitas antioksidan ini dinilai dari uji FRAP-nya, di mana hasilnya di sini bahwasanya ekstrak itu punya aktivitas antioksidan yang kuat walaupun 3 kali lebih rendah daripada vitamin C.
atau asam askorbit, tetapi lebih tinggi dibandingkan rutin pada konsentrasi yang sama, yaitu 1 miligram. Artinya, ekstrak ini itu cukup bagus sebagai antioksidan, meskipun belum sekuat vitamin C. Berarti nilainya itu masih 3 kali lebih rendah dibandingkan pembanding atau vitamin C ya di sini. Walaupun begitu, tapi hasil ini menunjukkan dapat dikatakan cukup bagus sebagai antioksidan. Nah, ini untuk hasilnya. Ini yang warna biru itu menunjukkan vitamin C, asam askorbit, dan yang warna hijau ini menunjukkan ekstrak gandaria dan yang warna orange itu rutin. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya 3 kali lebih rendah daripada asam askorbit atau vitamin C. Selanjutnya untuk hasil aktivitas antibakteri ekstrak daun. Nah, aktivitas bakteri ekstrak daun ini diujikan berdasarkan profil metabolit. Artinya senyawa yang diujikan itu tidak spesifik. Misal seperti tadi yang di sini enggak cryophyllene aja senyawanya. Berarti dari masing-masing senyawa ini ada di dalam konsentrasi untuk diujikan aktivitas antimikrobanya, antibakterinya. Nah, dari hasil ini ternyata ekstrak etanol gandaria menunjukkan zona hambat maksimum pada Bacillus cereus berkisar 17 mm hingga 24 mm, diikuti dengan S. flexneri, kemudian Fibrochlorae dan E. coli dan Candida albicans. Untuk bakteri lainnya, zona hambatnya berkisar 11 hingga 18 mm. Selanjutnya untuk aktivitas sitotoksis ekstrak ekstrak etanol gandaria. Bahwasanya menunjukkan dorosokbisin sebagai standar itu memiliki potensi sitotoksitas yang relatif lebih tinggi. Nah, ini kontrol ya pada lini sel HeLa dan HCT1116 dengan LC50 masing-masing sebesar 3,6 dan 15,8. Ekstrak etanol gandaria menunjukkan enzim masing-masing sebesar 24 dan 28 pada sel HeLa dan HCT1111. Nah, ini untuk dorosokwisin, ini untuk makropilah. Nah, dari sini itu dapat dilihat bahwasannya untuk ekstrak gandaria itu lebih besar dibandingkan dorosokwisin. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dari perubahan morfologi dari sel HeLa dan HCT1116, di mana sel HeLa lebih terhambat oleh ekstrak dibandingkan sel HCT116 yang didukung oleh pengamatan sel yang diberi ekstrak dan menunjukkan penyusunan sel dan bubbling dinding sel. Selain itu, terdapat penurunan nyata pada populasi sel yang diberi ekstrak dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan sel yang tidak diberi ekstrak. Secara umum menunjukkan sitotoksitas dan induksi apoptosis pada sel ekstrak. Nah, pada titik-titik ini, yang warna merah itu menunjukkan adanya babbling cell. Babbling cell itu ditandakan bahwasannya sel mengalami kematian. Fenomena ini itu tuh babbling cell, adanya terbentuk gelembung. Nah, gelembung ini yang menandakan bahwasannya biasanya ada kematian sel ataupun pergerakan sel. Tapi pada penelitian ini ditandakan adanya ciri dari kematian sel tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini, aktivitas biologis ekstrak diketahui dengan menggunakan DCMS mengandung seperti polifenol, flavonoid, karyofilen, fitosol, dan transgeranil. Selanjutnya, ekstrak tersebut memiliki sifat antibakteri yang sangat baik terhadap 9 dari 10 mikroorganisme target, termasuk 4 bakteri gram negatif seperti E. coli, Legionella flexneri, Vibrio chlora, dan Pseudomonas aeruginosa, dan 4 bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus, Linercia monocytogenes, Enterococcus faecalis, dan Bacillus cereus, serta 1 jamur yaitu Candida albicans. Ekstrak etanol mampu menghambat proliferasi sel HeLa dan sel HT menunjukkan LC50, 24, dan 28 mikron. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.